memantul yang bukan pada tempatnya. Kapan tempatnya memantul yang benar? Yaitu hanya ada di qalqalah. Berapa huruf qalqalah? Cuman ada 5, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih selalu memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para ustadz ustadzah, para pengajar Al-Quran, kita akan melanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu materi sa sukun dan sin sukun. Kita ingatkan kembali di materi jilid 4, ini materinya semuanya hanya mencakup sukun dan tasydid supaya ditekan membacanya. Kenapa kok harus ditekan membacanya? Supaya tidak tawallud. Apa tawallud itu? Memantul yang bukan pada tempatnya. Kapan tempatnya memantul yang benar? Yaitu hanya ada di qalqalah. Berapa huruf qalqalah? Cuman ada 5, yaitu baju di toko, baju, bajim di toko, dal, ko, kof, itu saja. Sekedar diketahui saja, nanti dijelaskan lebih lanjut ada di jilid 6. Seperti itu. Nah, jadi di sini sekarang cara membaca sa sukun dan sin sukun. Cara membacanya, konsepnya tetap ditekan membacanya. Karena ini termasuk huruf yang berdesis, huruf hamas, fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat, termasuk huruf itu. Maka ketika ada sukun, sukunnya kita selesaikan, desisnya kita sempurnakan. Jadi cara bacanya mas, ta, tas, ta, tash, mas, nah, jangan sampai masna, seperti itu. Selesaikan desisnya, mas, na, mus, la, tas kunu, yus minu, tash robu. Jangan sampai sukunnya shin ini mendorong ke ro, bacanya tashro, shro, tashrobu. Jangan. Ketika masih terdengar tashrobu, berarti shinnya belum sempurna desisnya, sinnya belum selesai desisnya. Tashrobu, mushfiqun, bimislihi madadan, misluha fil biladi, kulu washrobu, wala tusyriku bihi minal musyrikina. Jangan sampai minal musyri, jangan seperti itu. Minal musyrikina, asfala safilina, lamanishtarahu fa'asri bi'ibadi. Seperti itu. Selain desisnya diselesaikan, hurufnya yang desis kita sempurnakan, cara bacanya juga tidak boleh sampai berhenti. Karena ini bukan sakta, karena ini bukan bacaan yang harus dibaca berhenti. Tidak boleh kita membacanya minal musyrikina, tidak boleh. Itu ditekan dan berhenti, tidak boleh, tetap harus mengalir. Minal musyrikina. Nah, seperti itu. Ini butuh latihan. Butuh latihan bagaimana supaya tidak memantul. Bagaimana desisnya itu habis secara sempurna, dan cara bacanya jangan sampai terkesan berhenti. Ada 3 hal berarti di sini yang harus kita pelajari dengan teliti. Insyaallah desis sudah,
kita sekarang ketemu mim sukun, mim sukun. Bagaimana cara membacanya? Nah, di sini ada materi baru. Ada sifat huruf yang namanya bainiyah. Bainiyah itu cara bacanya tidak begitu ditekan kuat, juga tidak berdesis secara lepas. Nah, hurufnya ada 5, dikumpulkan dalam kata lin umar. Dalam kata lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Cara bacanya seperti apa ini Ustadz? Kalau ketemu salah satu huruf 5 tadi, ketika sukun, cara bacanya gini. Lam sukun ada l-nya. Ada l-nya. Mim sukun ada em-nya. Gitu cara bacanya. Tidak boleh langsung berarti tidak boleh. Cara bacanya seperti ini. Ada seperti itu. Juga nya tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti jadinya dengung. Jadi cukup ingat ya, seperti itu. Ma, mam, sa, sam, amsaluha, amhilhum. Nah ini tadi lam sukun ada l-nya, amhilhum, amhilhum, tidak boleh amhilhum, amhilhum, tidak boleh. Nah, jadi mim sukun ada nya, lam sukun ada l-nya. Mamnunin, mamnuatin, samkaha, sam'ukum. Tidak boleh kita nya terlalu lama seperti gini. Samkaha, sam'ukum. Nah, itu tidak boleh. Dengungnya terlalu lama. Nya terlalu lama jadi sampai terkesan dengung. Tidak boleh. Cukup seperti itu. Hina tumsuna. Jangan sampai tumsuna. Jangan. Zalikum fadhuquhu. Ja'akum Yusufu fa'idha ja'a amruna wahum fil ghurufati hum fiha khaliduna fi butunihim naran fazadahum imanan. Ya, Masya Allah. Jadi ada nanti beberapa perbedaan ketika kita mengucapkan huruf-huruf sukun, karena nanti akan berhubungan dengan beberapa sifat. Nah, saya ulangi lagi, karena ini tidak berhubungan dengan huruf qalqalah yang jika sukun atau berhenti harus memantul, maka di pelajaran jilid 4 ini tidak ada bacaan yang akan kita baca memantul. Ketika kita baca memantul, berarti cara baca kita masih kurang benar, masih salah. Bagaimana cara membaca supaya benar? Nah, tadi itu, kalau huruf itu hamas, berdesis, maka selesaikan desisnya. Jika huruf itu ternyata punya sifat lin umar, yang 5 tadi, maka kita mim sukun ada nya, lam sukun ada l-nya, seperti itu. Mungkin bibir kita, lidah kita belum terbiasa, tidak masalah. Yang penting kita tetap latihan, tetap ada progres, tetap ada target bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang kita harapkan. Tidak apa-apa, kita bersabar, kita yang telaten. Insya Allah bagaimanapun hasilnya Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang barokah ini. Semoga bisa bermanfaat, terutama bagi saya sendiri, juga bagi para ustadz-ustadz yang lain yang mengajar Al-Quran, bagi para ayah bunda yang mengajari putra-putrinya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.